Suamiku menikah lagi dengan sahabatku. Katanya agar aku selalu memiliki teman saat dia pergi bekerja. Padahal, sebelum masuk ke ceritanya, coba absen dulu kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Delapan tahun. 8 tahun yang terasa begitu panjang namun juga begitu singkat dalam beberapa detik. Aku, Naila, tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini, di mana setiap detik berlalu dengan pertanyaan yang sama, kenapa aku belum juga diberi anak? Rafa, suamiku, selalu terlihat sabar, selalu ada untukku, bahkan ketika rasa frustasi semakin menumpuk di dalam dadaku. Kami hidup sederhana, hanya dengan cinta yang menjadi pegangan kami. Itu yang aku percayakan, setidaknya itu yang selalu aku yakini. Tapi, entah kenapa, rasanya semakin sulit untuk mempertahankan keyakinan itu. Tahun demi tahun, aku menjalani segala macam usaha. Berbagai ramuan herbal yang katanya bisa mempercepat kehamilan, mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Aku menjalani setiap tes, setiap prosedur, berharap akan ada harapan di ujung jalan. Namun, setiap kali aku melihat hasil yang kosong, kehilangan harapan itu semakin terasa. Jangan khawatir, Naila, kata Rafa suatu malam, saat aku terjaga di tempat tidur, menatap langit-langit rumah kami yang sunyi. Aku tahu, dia ingin meyakinkan aku. Kita akan mencoba lagi. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara akhir-akhir ini. Mungkin itu hanya perasaanku. Aku ingin percaya bahwa dia masih sehangat dulu, suami yang selalu mendukungku tanpa syarat. Tapi ada keraguan yang muncul perlahan, seperti bayangan yang semakin besar, mengintai setiap sudut hubungan kami. Luka yang kurasakan tidak hanya pada tubuhku, tapi juga pada jiwaku. Rasa cemas yang selalu menggelayuti hari-hariku. Adakah sesuatu yang salah dengan diriku? Aku bertanya-tanya dalam hati. Mungkin aku terlalu terobsesi untuk menjadi ibu, hingga akhirnya rasa itu justru membunuhku perlahan. Terkadang aku merasa, meskipun kami tinggal di rumah yang sama, meskipun tidur di tempat tidur yang sama, ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Rafa tampaknya tidak mengerti betapa dalam luka ini. Tidak, bukan karena dia tidak mencintaiku, tapi kadang-kadang aku merasa bahwa perjuanganku ini terlalu berat untuk kami jalani bersama. Setiap kali dia mengusap rambutku dengan lembut, aku bisa merasakan ada kekosongan dalam pelukannya. Aku ingin sekali memberinya kebahagiaan yang lebih besar dari sekadar harapan kosong ini, tapi semakin lama, aku merasa diriku semakin kehilangan arah. Bagaimana aku bisa menjaga rumah tangga ini utuh jika aku sendiri merasa terpecah? Rafa mulai berubah. Perubahan itu tidak tiba-tiba, tapi perlahan. Seperti ombak yang datang dengan pelan, lalu semakin besar, hingga akhirnya menghantamku tanpa peringatan. Dulu, setiap kali pintu rumah terbuka dan aku mendengar suara langkah kakinya yang khas, hatiku selalu berdebar. Aku tahu, dia akan datang dengan senyum hangat, mencium keningku dengan lembut, dan menyapa dengan pelukan yang menenangkan. Itulah cara kami menunjukkan cinta, cara kami mengisi kekosongan yang ada dalam hidup kami. Tapi sekarang, tidak lagi. Ada jarak yang aneh antara kami.
Rafa datang ke rumah, tetapi seolah-olah dia bukan lagi Rafa yang aku kenal. Pintu yang biasanya terbuka dengan suara nyaring kini terbuka dengan hening. Langkah kakinya yang dulu terdengar riang kini terasa dingin, seolah dia membawa beban yang tak bisa aku pahami. Ketika aku mendekat untuk menyambutnya, ia hanya melirikku sejenak, lalu berlalu begitu saja. Tidak ada lagi ciuman di kening, tidak ada lagi pelukan hangat yang menghapus segala lelah. Bahkan, tidak ada lagi sapaan manis yang dulu selalu ia ucapkan. Aku berusaha mengabaikan perubahan itu, berpikir mungkin hanya kelelahan atau tekanan kerja yang membuatnya seperti itu. Tapi, lama-kelamaan, ketidakhadiran Rafa semakin nyata. Ia mulai pulang larut malam, bahkan di akhir pekan, saat biasanya kami berdua menikmati waktu bersama. Aku melihatnya pergi pagi-pagi sekali, meninggalkan rumah sebelum matahari terbit, dan kembali hanya ketika aku sudah hampir tidur. Sesekali, ketika aku bertanya tentang kegiatannya, dia hanya tersenyum tipis, seolah mencari alasan yang tepat agar aku tidak semakin curiga. Bekerja, Naila. Banyak yang perlu diselesaikan. Jawabnya dengan nada datar yang aku kenali, bukan lagi nada hangat yang biasa mengisi setiap percakapan kami. Malam-malam yang dulu kami lewati bersama kini terasa hampa. Aku duduk di ruang tamu, menunggu hingga mataku hampir tertutup, berharap mendengar suara mobilnya parkir di halaman, berharap dia akan datang dan memberi senyuman itu, meskipun hanya sebentar. Namun, yang kuterima hanyalah kesunyian yang semakin menyesakkan. Aku tahu, ada sesuatu yang salah. Perasaan ini bukan sekadar rasa curiga, melainkan sebuah ketidakberesan yang semakin besar. Rasa dingin yang datang darinya begitu nyata, begitu mengiris. Aku ingin bertanya, ingin memecahkan kebisuan yang ada di antara kami, namun setiap kali aku hendak membuka mulut, sebuah suara kecil dalam diriku mengingatkan, jangan. Jangan tanya jika kamu tak siap dengan jawabannya. Tapi di satu sisi, aku tahu aku tidak bisa terus membiarkan semuanya begini. Aku harus menghadapi kenyataan, meskipun kenyataan itu begitu pahit dan berat untuk kutelan. Sejak pertama kali Vina datang lagi ke rumah, aku merasa sedikit lega. Terkadang, aku butuh seseorang yang bisa mengerti tanpa perlu banyak bicara. Vina, sahabatku sejak SMA, selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik. Kami pernah melalui banyak hal bersama, mulai dari kebodohan remaja hingga kisah-kisah cinta yang tak terlupakan. Aku merasa nyaman dengannya, seperti memiliki saudara yang tak pernah pergi meskipun waktu memisahkan kami. Dia sering datang belakangan ini, katanya untuk menemaniku. Aku tidak keberatan. Sebuah kehadiran yang terasa manis, meskipun ada semacam kekosongan dalam rumah tangga kami yang membuatku merasa canggung. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang sulit dijelaskan, namun begitu nyata. Vina sering menghabiskan waktu berlama-lama di rumah, bahkan lebih sering dari yang aku harapkan. Aku tak pernah mengeluh, tapi entah kenapa, ada perasaan ganjil yang menggelitik di dalam diriku. Semua itu terasa semakin jelas ketika Rafa mulai terlihat lebih sering berada di dekat Vina. Awalnya, itu hanya sekadar percakapan ringan, tawa kecil, atau kebersamaan mereka saat aku sibuk di dapur. Namun semakin lama, interaksi mereka menjadi lebih intens, lebih akrab dari yang seharusnya. Aku masih ingat dengan jelas,
Suatu sore ketika aku duduk di ruang makan, menatap mereka berdua. Rafa dan Vina tertawa bersama, entah karena apa. Tapi apa yang membuatku tidak bisa berkedip adalah tatapan mereka. Tatapan itu terlalu dalam, terlalu penuh makna, seolah ada komunikasi yang tak terucapkan di antara mereka. Aku merasa seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku bisa melihat bagaimana mata Rafa menatap Vina dengan cara yang berbeda dari cara dia menatapku. Tidak ada lagi kelembutan atau kehangatan yang dulu aku rasakan, hanya sebuah kerinduan yang tak dapat disembunyikan. Aku berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanya perasaanku saja. Vina memang sahabat lama Rafa juga, mungkin mereka hanya merasa nyaman satu sama lain. Tetapi semakin lama, aku semakin tidak bisa mengabaikan kenyataan itu. Ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan dalam cara mereka berinteraksi. Mereka seperti dua orang yang memiliki ikatan yang lebih dari sekadar teman. Aku tidak tahu apakah aku hanya berlebihan dalam berpikir, atau jika memang ada yang terjadi di luar pemahamanku. Namun, ada satu hal yang semakin jelas. Perasaan yang dulu aku rasakan dengan Rafa, yang dulu begitu penuh dengan cinta dan kehangatan, kini telah tergantikan oleh kekosongan yang menganga. Aku ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tetapi ketakutan itu terus menghalangi. Bagaimana jika apa yang aku temui lebih menyakitkan daripada rasa curigaku? Malam itu, langit di luar gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang tampak begitu jauh dan asing. Aku duduk di ruang tamu, tubuhku terasa kaku, seperti batu yang terhimpit di bawah bebannya sendiri. Rafa duduk di depanku, wajahnya serius, ekspresinya jauh berbeda dari yang biasa aku lihat. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah ini benar-benar terjadi atau hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi, tidak. Apa yang dia katakan begitu nyata, seolah suara itu merobek kenyataan yang telah aku kenal. Aku ingin menikahi Vina, kata Rafa pelan, seakan kata-kata itu bukan berasal dari mulutnya, tetapi dari suara yang entah dari mana. Bukan karena aku tak mencintaimu, tapi agar kamu ada teman saat aku kerja. Hatiku bergetar hebat. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan semua perasaan yang telah terkumpul selama ini. Tetapi, kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Aku merasa seolah seluruh tubuhku membeku. Seperti ada yang mencengkeram dadaku, menarik semua kekuatan yang aku miliki. Aku tidak bisa mengerti apa yang baru saja aku dengar. Menikahi Vina? Sahabatku? Kenapa? Dan kenapa dia bisa berbicara seperti itu dengan begitu tenang? Seakan itu adalah hal yang paling wajar di dunia ini. Aku menatapnya dengan kosong, tidak tahu harus berkata apa. Air mata hampir menderas, tetapi aku menahannya. Aku tidak ingin menunjukkan betapa rapuhnya hatiku di hadapannya. Aku tidak ingin dia melihat bahwa dia telah menghancurkannya dengan satu kalimat yang terdengar begitu ringan di telinganya, tetapi begitu berat bagiku untuk dipahami. Aku menundukkan kepala, merasa kehilangan kendali atas seluruh dunia yang aku kenal. Suaraku tercekat. Tidak ada yang bisa keluar selain sepi yang semakin menggema. Semua perasaan yang aku pendam selama ini tiba-tiba meledak, menghantamku tanpa ampun. Tapi aku tidak bisa berteriak, tidak bisa marah. Aku hanya bisa diam, terperangkap dalam perasaan yang terlalu besar untuk kuhadapi sendiri. Aku mengangguk pelan,
meskipun hatiku sudah hancur berkeping-keping. Tidak ada kemarahan, tidak ada tangisan, hanya keheningan yang memekakan telinga. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi, apa yang harus aku lakukan dengan perasaan yang kini terasa begitu asing dan menyakitkan. Semuanya terasa begitu hampa, kosong, dan tak berdaya. Baik, kata-kataku hampir tak terdengar, seperti bisikan yang hanya bisa aku dengar dalam kekosongan ini. Kalau itu yang kamu inginkan. Tapi di dalam hatiku, aku merasakan sesuatu yang lebih tajam daripada sekadar luka. Itu adalah perasaan kehilangan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rafa, orang yang aku cintai, orang yang aku percayai, kini berkata bahwa dia ingin menikahi sahabatku. Dan aku hanya menjadi bayangannya, hanya menjadi seseorang yang perlu, teman, saat dia sibuk bekerja. Keadaan ini lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah aku bayangkan. Malam itu, aku duduk terdiam, menatapnya tanpa bisa mengeluarkan satu kata pun lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seolah-olah aku telah kehilangan segalanya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, seperti yang mereka rencanakan, hanya acara kecil, tanpa pesta mewah atau tamu yang ramai. Tapi yang membuatnya begitu menghancurkan adalah kenyataan bahwa aku tidak diundang. Tidak ada undangan di kotak pos, tidak ada pesan atau telepon dari Rafa yang mengajak aku untuk hadir, meskipun aku masih istrinya. Tidak ada kata-kata apapun yang datang dari mulut Vina, sahabatku, yang dulu sering menangis di pundakku ketika aku menikah dengan Rafa. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan, mungkin semacam penjelasan, atau setidaknya sebuah kata permintaan maaf. Tapi semuanya begitu hampa. Mereka menikah, dan aku tidak ada di sana. Bahkan tidak diberi kesempatan untuk menyaksikan momen yang seharusnya menjadi bagian dari hidupku. Aku hanya duduk di rumah, di tempat yang dulu penuh dengan kebahagiaan, dan kini terasa seperti penjara yang memenjarakan hatiku yang hancur. Aku tak tahu harus bagaimana. Rasanya begitu berat untuk menerima kenyataan ini, bahwa orang yang dulu aku anggap sahabat, kini menjadi bagian dari hidup yang bahkan aku tak pernah bayangkan sebelumnya. Vina yang dulu menangis bersama aku saat aku menikah dengan Rafa, yang ikut merasakan setiap kebahagiaan dan kesedihan yang aku alami, kini duduk di pelaminan bersamanya. Tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan, mereka berdua berpose bahagia, seperti pasangan yang tak pernah memiliki masa lalu yang rumit, yang tak pernah ada jarak dan kebingungan di antara mereka. Aku melihat foto mereka di Instagram, foto yang diposting oleh teman-teman mereka, dengan senyum lebar di wajah mereka. Vina mengenakan gaun pengantin putih yang tampak begitu cantik, dan Rafa yang dulu kuanggap sebagai belahan jiwaku, duduk di sampingnya, tersenyum penuh kebahagiaan. Aku ingin sekali menutup mata, ingin menghapus semua itu, tetapi kenyataan tetap menyakitkan. Foto itu menjadi cermin dari perasaan sakit yang terpendam dalam hatiku, yang semakin tajam dengan setiap detik yang berlalu. Aku memutar ulang foto itu berulang kali, melihat mereka berdua, tersenyum, bahagia, seolah mereka tidak pernah membuatku terluka begitu dalam. Setiap detik berlalu, aku merasa diriku semakin tenggelam dalam kebingunganku sendiri. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku rasakan. Apakah ini benar-benar pernikahan yang aku saksikan? Atau sekadar bayangan yang tak nyata? Sebuah mimpi buruk yang aku terperangkap di dalamnya? Di suatu titik,
Aku menyadari bahwa aku telah menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Sebuah cerita yang kini tak lagi memilikiku di dalamnya. Dan meskipun aku mencoba menahan air mata, meskipun aku mencoba untuk berpura-pura baik-baik saja, aku tahu satu hal. Aku telah kehilangan lebih dari sekadar suami atau sahabat. Aku telah kehilangan diriku sendiri dalam proses ini. Setelah pernikahan mereka, aku tak pernah membayangkan bahwa keadaan akan berubah secepat ini. Vina, yang kini sah menjadi istri Rafa, memutuskan untuk tinggal bersamaku. Aku tak tahu apa yang ada di benaknya, atau mengapa dia merasa ini adalah pilihan yang baik, tetapi rumah ini, yang dulu penuh dengan kenangan indah bersama Rafa, kini terasa begitu asing. Ya, rumah ini masih atas namaku, tapi itu seperti tidak ada artinya lagi. Aku hanyalah penghuni yang tidak dianggap, yang keberadaannya hanya mengisi ruang kosong di antara mereka berdua. Vina dan Rafa, entah bagaimana, memperlakukanku dengan cara yang begitu mengejutkan. Mereka datang ke rumahku, yang dulu penuh dengan kebahagiaan, dan dengan tiba-tiba, aku merasa seolah-olah aku bukan lagi bagian dari cerita mereka. Vina tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Bahkan lebih dari itu, dia dengan santainya mulai mengambil alih segala sesuatu. Seperti aku tidak ada hak atas rumah ini lagi. Dia tidak segan untuk menyuruhku melakukan hal-hal yang dulu aku lakukan dengan suka hati, seperti menyapu, mengepel, atau mencuci piring, semua itu dengan alasan, kamu kan lebih banyak di rumah. Saat aku sibuk membersihkan dapur, Vina duduk di sofa, menonton televisi atau bermain dengan ponselnya, seakan semua itu adalah kewajiban yang harus kulakukan, bukan pilihan. Terkadang, aku ingin bertanya, ingin berteriak padanya, bertanya di mana rasa hormatnya, di mana perasaannya sebagai sahabatku dulu. Tapi apa yang bisa aku katakan? Kata-kata itu terasa begitu berat untuk diucapkan. Seakan setiap kata yang keluar hanya akan membuat luka semakin dalam. Dan Rafa hanya diam. Dia ada di rumah, namun keberadaannya seperti bayangan yang tak terlihat. Dia duduk di sana, di ruang tamu, dengan tatapan kosong, seolah segala yang terjadi di sekitarnya adalah hal yang biasa. Seperti dia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi antara kami, atau lebih tepatnya, tidak peduli dengan perasaanku. Terkadang aku meliriknya, berharap akan ada sedikit penyesalan, sedikit rasa kasihan terhadapku, istri yang dulu begitu dia cintai. Namun, apa yang kuterima hanya diam yang lebih dalam, seakan dia menutup matanya terhadap kenyataan yang ada. Hari demi hari, aku merasa seperti aku bukan lagi pemilik rumah ini. Aku merasa seperti penghuni yang tak diinginkan, yang dipaksa untuk tinggal di ruang yang sudah tidak ada tempatnya lagi untukku. Mereka, berdua, menjalani kehidupan mereka, sementara aku terjebak dalam rutinitas yang tak pernah aku pilih. Melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kulakukan, hanya karena aku masih tinggal di rumah yang dulu kami sebut sebagai rumah kami. Kadang, aku merasa diriku hilang dalam keheningan itu. Semua yang aku lakukan terasa sia-sia. Aku bukan lagi istri Rafa yang dulu dia anggap istimewa. Aku bukan lagi sahabat Vina yang bisa saling berbagi tawa dan air mata. Aku hanya ada di sana, di rumahku, yang kini terasa asing, di antara mereka yang perlahan-lahan menghilangkan diriku dari cerita mereka. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, aku berusaha tidur di kamarku yang terasa semakin sempit. Di luar sana,
Di balik pintu kamar mereka, aku mendengar suara tawa yang terdengar lebih riang daripada biasanya. Vina dan Rafa, yang seharusnya menjadi orang-orang yang pernah mengisi hidupku dengan cinta dan kepercayaan, kini berdua dalam ruang yang terasa begitu asing bagiku. Aku mendengar mereka berbicara, tetapi kali ini, suaranya tidak terdengar seperti percakapan biasa. "Aku tahu dia mandul," kata Vina. Suara itu nyaris terdengar seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk aku dengar. "Tapi sok jadi istri sempurna. Apa sih yang dia bisa?" Aku terdiam. Setiap kata itu menusukku dengan tajam, lebih sakit daripada yang bisa kuperkirakan. Aku tidak percaya apa yang baru saja aku dengar. Rafa, suamiku, yang dulu aku percaya sepenuhnya, kini malah ikut serta dalam percakapan ini, seolah aku hanyalah bahan tertawaan bagi mereka berdua. Tanpa ampun, mereka menghina aku, menyebut-nyebut kekuranganku, yang sebenarnya tidak pernah bisa aku pilih. "Makanya aku terpaksa nikah lagi," Rafa melanjutkan, suaranya terdengar lelah namun tak sedikit pun ada penyesalan. "Masa rumah kayak kuburan sih? Nggak ada kehidupan. Aku butuh seseorang yang bisa bikin hidup gue lebih hidup." Sakit. Sakit yang lebih dalam dari apapun yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Mereka berdua berbicara tentangku seperti aku bukanlah bagian dari hidup mereka. Seperti aku bukan lagi istri yang pernah mereka pilih untuk mengarungi kehidupan bersama. Aku ingin menjerit, ingin berlari masuk ke kamar mereka dan memberitahu mereka betapa hancurnya hatiku mendengar kata-kata itu. Tapi aku hanya bisa diam, terjebak dalam keheningan yang semakin memekakan telinga. Air mata mengalir di pipiku tanpa bisa kutahan. Aku tahu, ini adalah kenyataan yang harus kuterima, kenyataan bahwa aku tidak berarti bagi mereka. Kenyataan bahwa pernikahan kami, yang dulu aku percayai sepenuh hati, telah berakhir jauh sebelum aku siap untuk melepaskannya. Aku menahan tangis di balik pintu kamar, berusaha menahan suara isakan yang ingin keluar. Aku ingin berteriak, ingin berlari keluar dari rumah itu, dari kehidupan yang penuh dengan penghinaan dan kebohongan. Tetapi, tubuhku seperti terikat, tidak bisa bergerak. Rasanya aku tak punya tempat lagi untuk lari, tak ada tempat lagi yang bisa memberiku rasa aman. Ketika akhirnya percakapan itu berhenti, dan aku mendengar langkah kaki mereka yang semakin menjauh, aku tetap terdiam di tempatku. Dalam kesunyian itu, aku merasakan kesendirian yang lebih menyakitkan dari apapun. Aku bukan lagi istri Rafa yang dia cinta. Dan Vina, sahabatku, bukan lagi orang yang aku kenal. Mereka berdua telah menghapusku dari cerita hidup mereka, dan aku hanya bisa menatap semuanya dengan hati yang remuk. Keesokan harinya, aku terbangun dengan hati yang hampa. Semua yang terjadi semalam terus terngiang dalam pikiranku, seperti bayang-bayang gelap yang terus mengejar. Aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Tidak, semua sudah jelas. Aku tak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang menghancurkan diriku perlahan-lahan, yang menyisakan luka yang semakin dalam setiap harinya. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Ada air mata yang sudah mengering di pipi, tapi rasa sakit itu tetap ada, seperti bekas luka yang tidak pernah sembuh. Aku menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menghadapinya, untuk akhirnya mengatakannya, meskipun itu terasa begitu sulit.
Aku mendekati Rafa di ruang tamu, yang tengah duduk di sofa dengan wajah kosong. Vina, entah di mana, mungkin sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Aku tahu ini mungkin saat yang tepat, atau mungkin terlalu terlambat. Tapi aku tak bisa terus berlarut dalam kebohongan ini. Aku harus berbicara. Aku ingin cerai, kataku, suaraku sedikit bergetar, namun tegas. Kata-kata itu keluar begitu mudah, seakan sudah lama aku menahannya, meskipun hatiku terasa seperti tercekik. Rafa menoleh ke arahku, wajahnya tidak menunjukkan rasa terkejut, hanya sedikit tertawa sinis. "Hah? Cerai?" jawabnya, nada suaranya begitu dingin. "Silakan. Tapi rumah ini aku ambil." Tapi aku tak gentar. Sebuah kekuatan aneh muncul dalam diriku, sesuatu yang sepertinya telah lama terpendam, yang akhirnya bangkit. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku merogoh tas dan mengeluarkan sertifikat rumah, meletakkannya di atas meja di depannya. "Silakan bawa koper, Rafa. Rumah ini bukan milikmu," jawabku, suaraku penuh ketegasan yang baru saja aku temukan. Rafa terdiam sejenak. Matanya memperhatikan sertifikat itu, lalu pandangannya kembali terarah padaku. Sebuah senyum sinis kembali terukir di wajahnya. "Kau pikir ini akan mengubah apa? Kau bisa saja mempertahankan rumah ini, Naila. Tapi hatiku sudah tidak ada lagi di sini." Aku menatapnya tanpa rasa takut, meskipun hati ini terasa hancur. Semua yang aku percayai, semua yang aku bangun bersama Rafa, kini runtuh begitu saja. Tapi saat itu, aku merasa sedikit lega. Aku tidak lagi takut untuk menghadapinya, untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, mungkin bukan hanya rumah ini, tetapi juga hidupku. "Kalau memang hatimu sudah tidak ada di sini, Rafa, maka pergi saja," kataku dengan suara yang lebih rendah, tetapi kali ini ada ketegasan yang tidak bisa dia pungkiri. "Aku tidak akan memaksa kamu untuk tinggal, dan aku tidak akan terus hidup dalam kebohongan ini." Aku melihat dia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu, ini mungkin adalah akhir dari cerita kami, dari mimpi yang pernah kami bangun bersama. Tapi aku juga tahu, aku sudah siap untuk menghadapi kenyataan itu. Karena yang lebih penting sekarang adalah aku kembali menemukan diriku sendiri. Meskipun itu harus dimulai dengan melepaskan orang yang pernah aku cintai. Setelah perceraianku dengan Rafa resmi, hidupku berubah drastis. Rumah yang dulunya penuh dengan kenangan bersama, kini terasa sepi dan sunyi. Heningnya begitu pekat, seolah setiap sudut mengingatkan pada luka yang belum sembuh. Aku tinggal sendiri, dan meskipun aku merasa lega karena akhirnya bisa melepaskan beban itu, ada kekosongan yang sulit aku pungkiri. Tidak ada lagi suara tawa atau langkah kaki Rafa yang menyebalkan. Tidak ada lagi percakapan ringan atau tanya jawab yang dulu kuanggap biasa. Semua itu telah hilang, dan hanya menyisakan ruang kosong yang kini terasa seperti penjara. Hari-hariku berlalu dengan perlahan. Aku berusaha mengisi waktu dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang bisa membuatku lupa sejenak dari perasaan hampa yang menguasai. Tetapi tidak ada yang bisa benar-benar menghapus rasa sakit itu. Luka itu tetap ada, dan bahkan meskipun aku mencoba berusaha keras untuk bangkit, setiap malam saat aku berada di tempat tidur, sepi adalah teman terbaikku, dan kesendirian menjadi sahabat terberatku.
Namun, suatu hari, sebuah pesan tiba. Suaranya berbeda dari yang biasa aku terima. Tidak ada yang kutunggu, kecuali mungkin kabar dari teman-temanku yang tahu tentang perceraianku. Tapi ini bukan mereka. Ini adalah Arvin, sahabat Rafa yang dulu sempat kami temui beberapa kali. Arvin bukan orang yang dekat denganku, tapi ada sesuatu dalam pesannya yang membuatku terhenyak. Aku dengar kamu cerai. Aku minta maaf atas nama sahabatku. Pesan itu seperti tamparan di wajahku. Aku membaca kalimat itu berulang kali, mencoba memahami maksudnya. Arvin, minta maaf atas nama Rafa? Apa maksudnya? Apa yang ingin dia capai dengan permintaan maaf itu? Aku merenung sejenak. Arvin dan Rafa, mereka berdua selalu dekat. Tetapi, selama pernikahanku dengan Rafa, Arvin hampir tidak pernah menunjukkan perhatian lebih. Aku bahkan jarang berkomunikasi dengannya. Mengapa tiba-tiba dia menghubungiku? Apa yang sebenarnya dia harapkan dari permintaan maaf ini? Aku merasa bingung, terluka, tetapi juga penasaran. Arvin adalah sahabat Rafa, dan mungkin dia tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Tapi, apakah permintaan maafnya tulus? Atau hanya sebuah formalitas belaka? Sesuatu yang dia lakukan karena rasa bersalah terhadap aku yang telah ditinggalkan begitu saja? Aku duduk dengan hati yang bergejolak, bertanya-tanya apakah ini adalah kesempatan untuk mendapatkan penjelasan, atau hanya sebuah upaya untuk meredakan perasaan bersalah yang entah bagaimana mungkin ada di hati Rafa dan orang-orang di sekitarnya. Aku bisa saja mengabaikan pesan itu, terus hidup dalam sepi dan luka yang aku rasakan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam diriku yang ingin tahu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengapa semuanya berakhir seperti ini, dan apakah ada alasan yang lebih besar di balik semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah menghancurkan hidupku. Aku menarik napas panjang, menatap layar ponselku, dan memutuskan untuk membalasnya. Entah apa yang akan terjadi, tapi aku merasa, mungkin inilah saat yang tepat untuk membuka babak baru dalam cerita ini. Bahkan jika itu berarti mengungkapkan luka yang sudah lama terpendam. Sejak pesan singkat itu, Arvin mulai muncul perlahan dalam hidupku, tidak mendesak, tidak berlebihan, hanya hadir. Dia sering menghubungiku, menanyakan kabar dengan nada tulus yang tak dibuat-buat. Lalu sesekali datang membawakan makanan kesukaanku, atau sekadar duduk di teras rumah, bercerita tentang hal-hal sederhana. Tidak ada basa-basi berlebihan, tidak ada simpati murahan yang memaksa aku merasa lebih lemah dari yang sebenarnya. Yang paling mengejutkan adalah betapa berbeda dirinya dari Rafa. Arvin hangat. Ia memperhatikan tanpa membuatku merasa diawasi. Ia mendengarkan tanpa memotong, tanpa menghakimi. Ia tidak pernah menyinggung soal anak. Seolah-olah ia tahu luka itu terlalu dalam untuk disentuh. Dan mungkin karena itulah, aku merasa lebih aman saat bersamanya. Tidak ada tekanan. Tidak ada tuntutan, hanya ruang yang akhirnya kubutuhkan selama ini. Kadang saat aku diam terlalu lama, terlarut dalam pikiranku sendiri, Arvin hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kamu bahagia, aku pun bahagia." Kata-kata itu terdengar begitu sederhana, tapi dari mulutnya, itu terasa nyata. Tidak seperti janji-janji Rafa dulu yang manis tapi penuh syarat.
Arvin tidak menjanjikan dunia, tidak menuntut perubahan, dan tidak mencoba memperbaiki apa yang telah rusak. Ia hanya hadir, dengan caranya sendiri, dengan ketulusan yang pelan-pelan meluluhkan benteng dalam diriku. Awalnya aku curiga, tentu saja. Aku pernah dikhianati oleh orang yang paling aku percaya. Tapi hari demi hari, kehadiran Arvin terasa seperti angin tenang setelah badai yang mengguncang hidupku. Ia tidak menggantikan luka itu, tidak menghapus masa laluku. Tapi ia membuatku sadar bahwa aku masih bisa merasa dihargai, dicintai, bukan karena apa yang bisa kuberikan, tapi karena siapa aku sebenarnya. Dan mungkin saja, itu awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Pernikahanku dengan Arvin berlangsung diam-diam, nyaris seperti bisikan rahasia yang hanya diketahui langit dan bumi. Tak ada pesta mewah, tak ada gemerlap lampu atau tamu undangan yang bersorak-sorai. Hanya ada kami berdua, saksi nikah, secarik akad, dan segenggam doa yang kami panjatkan dalam keheningan yang khusyuk. Tidak ada tangis bahagia atau pelukan keluarga, tapi entah kenapa, saat itu terasa paling benar, paling damai. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna gading, rambutku disanggul rapi tanpa hiasan mencolok. Arvin mengenakan kemeja putih dan peci hitam, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan haru yang mendalam. Ketika ijab kabul itu terucap, hatiku bergemuruh, bukan karena kebahagiaan semata, tapi karena ketakutan yang diam-diam masih bersarang di dalam dada. Aku tersenyum di depan Arvin. Aku menggenggam tangannya, membalas tatapan teduhnya dengan mata yang sembab. Tapi jauh di balik senyum itu, ada rasa was-was yang tak bisa kuhindari. Ketakutan lama itu belum pergi, bahwa mungkin, lagi-lagi, aku akan mengecewakan. Bahwa mungkin, sekali lagi, aku akan dianggap gagal, sebagai istri, sebagai perempuan, karena rahimku masih sunyi. Malam itu, setelah semua selesai, setelah kami duduk berdua di ruang tamu kecil kami yang baru, aku tak tahan untuk memendamnya sendiri. Aku menunduk, menatap jemariku yang saling menggenggam, lalu berbisik pelan. Aku takut, Arvin. Dia menoleh dengan lembut. Takut apa? Takut mengecewakanmu. Suaraku bergetar. Aku belum tentu bisa hamil. Aku nggak tahu apa tubuhku akan berubah seperti yang aku harapkan, seperti yang mungkin kamu harapkan. Arvin tidak menjawab seketika, tapi tangannya meraih wajahku, mengangkat daguku agar aku menatap matanya. Naila, ucapnya pelan, tapi penuh makna. Aku menikahimu bukan karena aku ingin seorang anak. Aku menikahimu karena aku ingin kamu. Karena kamu, dengan semua luka, dengan semua kekuatan yang kamu miliki, adalah perempuan paling luar biasa yang pernah aku temui. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena setelah semua badai yang kulewati, akhirnya ada seseorang yang tak menuntut langit dari tanah yang kupijak. Yang mencintaiku tanpa syarat. Yang tak melihatku sebagai kurang, tapi sebagai manusia yang layak untuk dicintai sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya bahwa mungkin aku memang layak untuk bahagia. 2 bulan setelah aku resmi menjadi istri Arvin, hidupku pelan-pelan mulai menemukan ritmenya. Tidak ada gegap gempita, tidak ada sorotan dunia luar,
Tapi hati ini mulai belajar tenang. Arvin seperti pelindung yang tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus hadir, kapan harus diam, dan kapan harus memelukku erat tanpa perlu alasan. Namun suatu pagi, tubuhku terasa aneh. Aku terbangun dengan mual yang menggelora, kepala ringan, dan tubuh lemas seperti habis berlari jauh. Awalnya kupikir aku hanya terlalu lelah. Pekerjaan rumah, tugas harian, atau mungkin aku kurang tidur karena malam sebelumnya terlalu larut mengobrol dengan Arvin tentang masa depan kecil kami. Tapi rasa itu tidak pergi. Hari berganti, dan tubuhku terus memberontak. Bau masakan yang biasanya menggugah selera kini membuat perutku berontak. Nafasku pendek, perasaanku mudah naik turun, dan tiba-tiba ada harapan yang berani tumbuh dalam hatiku. Dengan tangan gemetar, aku membeli test pack di minimarket kecil dekat rumah. Aku tak bilang pada Arvin. Aku bahkan nyaris tak sanggup menatap alat kecil itu saat dua garis muncul. Tegas, jelas. Aku hamil. Aku terduduk di lantai kamar mandi, tangan menutupi mulut, mencoba meredam isakan yang mendadak meledak tanpa bisa kuhentikan. Rasa bahagia, takut, dan syukur bercampur menjadi satu. Aku pernah menangis karena kecewa pada tubuhku, karena merasa diriku rusak. Tapi kini, tubuh yang sama memberiku sebuah keajaiban. Saat aku memeriksakan diri ke dokter, aku masih belum percaya sepenuhnya. Mungkin ini hanya kehamilan yang rapuh, pikirku. Mungkin hanya salah deteksi. Tapi saat layar USG menampilkan dua kantung kecil, dua detak jantung, dua kehidupan kecil yang bergerak dalam rahimku, aku tak kuasa menahan air mata. "Selamat ya, Bu Naila," kata dokter sambil tersenyum. "Kembar. Ini anugerah." Aku menggenggam perutku, masih tak percaya. Tuhan, benarkah ini nyata? Setelah bertahun-tahun merasa tidak cukup, setelah dicaci karena tak bisa memberi keturunan, kini aku diberi dua. Saat Arvin datang menjemput, aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia langsung panik. "Kenapa? Dokternya bilang apa? Kamu sakit?" Aku menggenggam tangannya, lalu meletakkannya di perutku yang masih datar. "Aku hamil," bisikku, nyaris tak percaya aku benar-benar mengatakannya. "Kita akan punya anak, 2. Dia menatapku, terdiam. Lalu perlahan, mata itu dipenuhi air yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menarikku ke dalam pelukannya, erat, seakan takut aku akan menghilang. "2? Serius?" Suaranya bergetar, antara tertawa dan menangis. "Ya Allah, Naila, ini lebih dari yang pernah aku minta." Dan untuk pertama kalinya, bukan hanya aku merasa cukup, aku merasa utuh. Air mata itu jatuh tanpa bisa kuhentikan. Mengalir deras seperti hujan yang menumpahkan seluruh luka yang selama ini kusembunyikan rapi di balik senyum. Aku duduk di sofa, menggenggam surat hasil USG itu seperti menggenggam harapan yang dulu pernah mati. Di sisiku, Arvin menatapku lekat-lekat, tak berkata apa-apa. Tapi dalam diamnya, aku merasa dipeluk, dikuatkan. Aku menoleh padanya, tubuhku gemetar karena emosi yang bercampur aduk, bahagia, takut, dan luka lama yang tiba-tiba ikut mengalir bersama tangis. Aku menarik napas panjang, lalu memeluknya erat. Aku menyandarkan wajahku di dadanya yang hangat,
Dan dengan suara yang parau, akhirnya aku mengucapkan kalimat yang selama ini hanya berani kusimpan dalam hati. Arvin, aku pikir aku rusak. Kalimat itu keluar begitu lirih, seperti bisikan dari bagian terdalam diriku yang paling rapuh. Bertahun-tahun aku memelihara keyakinan bahwa aku kurang, bahwa tubuhku cacat, bahwa aku tak layak menjadi seorang ibu, bahkan tak pantas dicintai dengan utuh. Luka itu ditanamkan perlahan oleh pengkhianatan, oleh kata-kata kejam, oleh diam yang menyiksa. Arvin terdiam sejenak. Lalu dia menggenggam tanganku, erat, hangat, penuh keberanian. Ia menatapku dengan mata yang basah, tapi tak bergetar sedikit pun. Kamu gak rusak, Naila, bisiknya. Kamu hanya belum dengan orang yang tepat. Kalimat itu menghantam jantungku seperti gelombang yang menghancurkan tembok beku di dalam dadaku. Sesederhana itu, tapi sekuat itu. Aku terisak makin keras. Kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan yang menyapu seluruh dadaku. Kata-katanya membasuh luka-luka lama yang selama ini tak pernah sembuh. Pelukannya menguat. Ia menyandarkan dagunya di kepalaku, seolah mencoba menyalurkan seluruh kasih yang ada dalam dirinya langsung ke hatiku. Kamu gak pernah rusak, Naila, katanya lagi, pelan, penuh keyakinan. Kamu hanya butuh dicintai dengan benar. Dan saat itu, di tengah isak tangis dan kebahagiaan yang tak bisa didefinisikan, aku tahu, aku tak lagi sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan karena tidak bisa memberi. Aku adalah perempuan yang tetap utuh, bahkan saat dulu pernah hancur. Kini, aku pulih. Bersama seseorang yang melihatku lebih dari sekadar kemampuan untuk melahirkan, tetapi sebagai jiwa yang layak dicintai seutuhnya. Berita itu menyebar seperti angin yang tak bisa dibendung. Entah dari siapa asalnya, mungkin dari bidan di klinik, mungkin dari tetangga yang tak sengaja melihatku tersenyum sambil memegang perutku. Tapi kabar itu, tentang aku yang akhirnya hamil, dan bukan hanya satu, melainkan dua, menjadi percikan kecil yang membakar rasa penasaran banyak orang. Aku tidak mengumumkannya. Aku tidak merasa perlu. Setelah semua yang terjadi, kebahagiaanku tidak perlu diumumkan lewat sorakan, hanya cukup dirayakan dengan keheningan dan rasa syukur. Namun sore itu, pintu rumah diketuk dengan keras. Suara yang terlalu kukenal menggema dari balik pintu. Aku membuka, dan di sanalah dia, Vina. Dengan tubuh berdiri kaku dan mata membelalak tak percaya. Wajahnya adalah campuran antara keterkejutan dan kemarahan yang ia coba sembunyikan di balik senyum tipis yang tak tulus. Tatapannya langsung jatuh ke arah perutku, yang mulai membulat, perlahan namun pasti. Dan kalimat pertama yang keluar dari bibirnya adalah bukan sapaan, bukan ucapan selamat. Kamu hamil? Suaranya nyaris berbisik, seakan ia sendiri tak percaya dengan kenyataan yang berdiri di depannya. Aku mengangguk perlahan, tanpa senyum berlebihan. Aku tak ingin menang, aku hanya ingin menunjukkan kebenaran. Ya, jawabku tenang. Tuhan tak pernah buta. Vina terdiam. Seolah kalimat itu menghujam hatinya lebih dalam dari yang ia kira. Matanya mencari-cari sesuatu. Pembelaan, alasan, barangkali bahkan sisa rasa bersalah yang pernah ia buang begitu saja waktu ia mengkhianatiku. Tapi tak ada yang bisa ia ucapkan.
Karena kenyataan hari ini berbicara jauh lebih lantang dari kebohongan masa lalu. Aku berdiri tegak di depannya. Bukan sebagai perempuan yang dulu ditinggalkan karena dianggap mandul, bukan sebagai sahabat yang dikhianati tanpa ampun, tapi sebagai perempuan yang akhirnya menemukan cinta yang tulus, dan kini sedang mengandung 2 kehidupan baru dalam rahim yang pernah diragukan. Vina masih terpaku di ambang pintu, seolah menunggu aku mengatakan lebih banyak. Tapi aku tak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Kadang, keajaiban tidak datang untuk dipamerkan, tapi untuk menjawab doa-doa yang pernah kita bisikan di tengah malam saat dunia memunggungi kita. Akhirnya dia berpaling, diam-diam, dengan langkah cepat dan wajah yang kaku. Dan aku hanya menatap kepergiannya sambil mengelus perutku yang hangat. Tuhan memang tidak pernah buta. Dan karma selalu tahu jalan pulang. Siang itu udara terasa berat, meski matahari bersinar lembut dan angin sore berhembus pelan. Aku sedang menyiram bunga di taman depan rumah saat suara langkah itu terdengar, pelan, ragu-ragu, namun familiar. Aku menoleh, dan di sana berdiri sosok yang dulu pernah mengisi hidupku. Rafa. Ia berdiri diam di luar pagar, seperti seseorang yang tak yakin pantas mengetuk pintu masa lalu. Wajahnya jauh dari yang dulu aku kenal. Matanya lelah, ada lingkar hitam yang jelas, dan posturnya sedikit membungkuk, seperti memikul beban yang terlalu lama dipendam. "Aku boleh bicara sebentar?" tanyanya, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku mengangguk. Bukan karena aku ingin mendengar penjelasannya, tapi karena aku sudah terlalu damai untuk membenci. Kami duduk di teras, 2 orang asing yang pernah menjadi satu. Tak ada kemarahan, tak ada nostalgia, hanya jarak yang kini terasa begitu wajar. Rafa membuka pembicaraan dengan helaan napas berat. "Naila, aku minta maaf." Aku menatapnya, diam. Aku salah. Semua yang kulakukan ke kamu, Vina, semua, aku nyesel. Aku kira aku bisa bahagia, ternyata aku cuma kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupku. Ia mengusap wajahnya yang kini basah oleh air mata. Aku baru tahu setelah semua ini, Vina nggak bisa punya anak. Kami periksa, dan ternyata bukan dia. Aku. Mungkin akulah yang mandul sejak awal. Ada jeda sunyi di antara kami. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan menghancurkan dunia kecilku. Tapi sekarang, dunia baruku sudah kukuh, berdiri di atas cinta yang tulus dan kepercayaan yang baru. Luka lama itu sudah sembuh, dan aku tak lagi berdiri sebagai perempuan yang mengemis pengakuan. Aku tersenyum kecil, bukan senyum sinis, bukan ejekan, tapi senyum seseorang yang telah melewati badai dan memilih untuk tidak kembali ke pelabuhan yang karam. "Sudah terlambat, Rafa," ucapku pelan, tapi mantap. Aku nggak butuh pembenaran dari masa lalu. Aku nggak butuh kamu tahu siapa yang salah. Karena sekarang, waktuku bukan lagi untuk menyesal, tapi untuk bahagia. Tanganku refleks menyentuh perutku yang mulai membesar. 2 kehidupan kecil bergerak pelan di dalam sana, mengingatkanku bahwa aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Aku hidup di tengah cahaya yang kupilih sendiri. Rafa menunduk. Mungkin ia berharap ampunan. Mungkin ia ingin kembali.
Tapi aku sudah tak tinggal di masa yang sama dengannya. Ia pergi dengan langkah pelan, tertunduk, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak bisa ia rebut kembali. Dan aku berdiri, melangkah ke dalam rumah, ke dalam hidupku yang baru. Dengan hati yang utuh, jiwa yang damai, dan waktu yang kini hanya kuisi dengan bahagia. Rumah tangga yang dulu mereka bangun dengan pongah, di atas reruntuhan hidupku, akhirnya mulai retak. Awalnya hanya bisik-bisik dari tetangga, lalu perlahan jadi kabar yang tak bisa dihindari. Vina dan Rafa, yang dulu tampak mesra di depan kamera, kini menjadi dua orang asing yang terus saling menyalahkan. Konon, pertengkaran mereka bermula dari hasil tes kesuburan. Setelah sekian lama menunggu kehadiran buah hati yang tak kunjung datang, tekanan mulai menyesakkan. Vina mulai menunjukkan kekecewaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Dan seperti biasa, ketika mimpi tak berjalan sesuai rencana, mereka tak mencari cara, mereka mencari kambing hitam. Suatu malam, kabarnya terdengar suara gaduh dari rumah mereka, teriakan Vina yang melengking, dan bentakan Rafa yang memukul-mukul meja. "Kamu penyebabnya," teriak Vina histeris. "Kalau saja kamu subur, kita nggak akan seperti ini." Rafa tak kalah murka. "Oh, jadi sekarang kamu nuduh aku? Lupa ya? Siapa yang dulu bilang mau nikah cuma buat nemenin istri pertama? Siapa yang maksa masuk ke hidupku, hancurin rumah tangga orang? Kamu yang milih aku. Kamu yang janji mau bahagiain aku. Karena kamu pura-pura jadi teman. Sahabatnya Naila, tapi nusuk dari belakang. Kamu pikir Tuhan gak lihat semua itu?" Pertengkaran itu konon berlangsung lama. Tangis, teriakan, bahkan barang pecah belah yang dibanting. Dan di balik semua keributan itu, terselip ironi yang tak bisa disangkal. Mereka kini saling melukai, dengan senjata yang dulu mereka pakai untuk menyakitiku. Rafa, yang dulu meninggalkanku karena aku tak kunjung hamil, kini harus menelan kemungkinan bahwa ia sendiri mungkin penyebab semuanya. Vina, yang dulu duduk di pelaminan sambil mengumbar senyum kemenangan, kini menangis dalam kesendirian yang tak pernah ia duga. Dan aku hanya menyaksikan dari kejauhan, tak dengan dendam, tapi dengan diam. Karena kadang, Tuhan tidak perlu turun tangan dalam bentuk hukuman besar. Cukup dengan membiarkan seseorang hidup dalam konsekuensi dari pilihannya sendiri. Mereka sedang menjalani yang dulu mereka tanam. Sedang panen dari benih keegoisan dan pengkhianatan. Dan kini, rumah tangga yang dulu mereka banggakan, perlahan runtuh dengan sendirinya. Pertengkaran demi pertengkaran akhirnya menjadi makanan sehari-hari dalam rumah tangga Rafa dan Vina. Tidak ada lagi pelukan. Tidak ada lagi senyum manis di pagi hari. Yang tersisa hanyalah dua orang penuh amarah, terperangkap dalam ikatan yang dibangun bukan karena cinta, tapi karena pelarian dan ambisi. Setiap suara menjadi alasan untuk bertengkar. Bahkan keheningan pun memicu ledakan. Vina mulai sering pulang larut malam, dengan dalih bertemu teman lama, menghadiri acara kantor, atau sekadar ingin sendiri. Tapi Rafa bukan lagi lelaki naif seperti dulu. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Dan akhirnya, kebenaran muncul seperti luka yang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Vina berselingkuh.
dengan pria lain. Seorang pengusaha muda yang dikenalnya saat acara komunitas. Rafa menemukannya sendiri, melalui pesan-pesan singkat di ponsel, foto-foto yang disembunyikan, dan panggilan yang terlalu mesra untuk sekadar rekan kerja. Amarah Rafa meledak. Tidak ada kata maaf. Tidak ada kesempatan kedua. Hanya selembar surat cerai yang ia serahkan di atas meja, dengan mata yang tak lagi menyimpan kesedihan, hanya kehampaan. Aku dulu tinggalkan perempuan paling baik dalam hidupku, demi kamu. Dan sekarang aku tahu, aku bukan hanya bodoh. Aku buta. Vina tak menangis. Mungkin karena harga dirinya terlalu tinggi. Atau mungkin karena dalam hatinya sendiri, ia juga tahu, semua ini hanyalah akhir dari kesalahan yang terlalu lama mereka pelihara. Beberapa minggu setelah perceraian itu, kabar tentang Vina mulai memudar. Ia pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari sorotan, jauh dari glamor yang dulu ia kejar mati-matian. Tanpa suami. Tanpa anak, tanpa genggaman tangan siapapun yang bisa ia sebut keluarga. Kontrakan itu sempit. Ket dindingnya mengelupas. Tak ada suara tawa. Tak ada aroma masakan yang menggoda. Hanya sepi yang menempel di dinding, dan bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Kadang, kehidupan tak perlu dihancurkan oleh orang lain. Ia akan runtuh sendiri jika dibangun di atas kebohongan, pengkhianatan, dan keserakahan. Dan Vina, perempuan yang dulu pernah menepuk pundakku sambil berkata, "Aku sahabatmu," kini hidup sendirian dalam kesunyian yang ia pilih sendiri. Sementara aku tetap berjalan. Dengan kedua tanganku menggenggam masa depan, dan dua kehidupan kecil yang menendang pelan dari dalam rahimku. Hidup kadang punya cara paling halus tapi paling telak dalam mengajarkan pelajaran. Rafa, lelaki yang dulu meninggalkanku demi mimpi barunya bersama Vina, kini berjalan sendirian, di atas reruntuhan hidupnya sendiri. Kabar itu sampai padaku lewat jalur yang tak kusangka, dari seorang kenalan lama ayahku, yang dulu pernah ikut mendukung bisnis Rafa secara diam-diam. Dulu, saat kami masih suami istri, aku memang tak pernah bicara soal peran keluargaku dalam usaha Rafa. Aku tak ingin ia merasa rendah diri. Maka ayahku, tanpa pamer, tanpa syarat, mengalirkan dana melalui nama temannya, agar Rafa bisa menjalankan usaha yang ia banggakan kemana-mana itu. Setelah perceraian kami, tentu aliran itu berhenti. Awalnya Rafa masih terlihat angkuh. Masih menghadiri acara-acara, masih memposting pencapaian-pencapaian yang katanya hasil kerja keras sendiri. Tapi perlahan, satu persatu cabang bisnisnya tutup. Karyawan-karyawan hengkang. Proyek-proyek dibatalkan. Dan wajahnya, yang dulu selalu percaya diri, kini tak lagi tampak di mana-mana. Ia bangkrut. Tanpa sokongan dana dari keluarga yang ia tinggalkan, tanpa pasangan yang bisa menopangnya. Karena Vina pun sudah lebih dulu menghilang dari hidupnya, Rafa berdiri di tengah kehancuran itu, sendirian. Beberapa orang bilang ia mulai hidup sederhana. Menumpang di rumah saudaranya. Menjual barang-barang pribadi. Dan ketika tak ada lagi yang bisa dijual, yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak bisa diuangkan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, haruskah aku merasa puas? Haruskah aku bersorak
karena karma akhirnya menunaikan tugasnya, tapi yang kurasakan hanyalah diam. Bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku sudah terlalu jauh dari masa di mana Rafa bisa menyentuh hatiku. Aku sudah berdiri di tempat baru, tempat yang dibangun bukan dari sisa luka, tapi dari harapan yang utuh. Aku tak lagi ingin balas dendam, karena luka paling dalam pun bisa sembuh jika kita memilih untuk benar-benar melepas. Dan Rafa, kini ia tahu bahwa kesuksesan yang ia banggakan dulu sebenarnya berdiri di atas cinta tulus seorang istri yang ia abaikan. Kini, saat semuanya runtuh, ia akhirnya mengerti bahwa bukan dia yang menopang keluargaku, tapi akulah yang dulu diam-diam menopang dia. Tapi semua itu sudah berlalu, karena aku tak lagi tinggal di cerita lamanya. Aku sedang menulis lembar baru, dengan cinta yang nyata, dan hidup yang benar-benar milikku. Saat rasa sakit yang tak terbayangkan datang menggulungku, aku tahu bahwa setiap detik dari perjalanan ini, baik yang penuh harapan maupun yang terisi ketakutan, akan segera berakhir dengan sebuah keajaiban. Keajaiban yang telah lama kutunggu, yang datang setelah sekian lama aku merasa kosong. Setelah semua yang terjadi, rasa sakit, kehilangan, dan pengkhianatan. Arvin tetap ada di sisiku, tanpa goyah sedikit pun. Wajahnya yang lembut, tangan yang tak pernah melepaskan genggamanku, adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa tenang. Dalam setiap tarikan napas yang berat, aku bisa merasakan keberadaannya. Ia tidak hanya menemani, ia seolah menyerap semua rasa sakit yang kutanggung dan menggantinya dengan ketenangan yang tak terucapkan. Saat proses kelahiran semakin intens, aku hanya menatap matanya, mencari kekuatan yang hanya bisa aku temukan dalam tatapan penuh kasih itu. Dan akhirnya, dengan satu tarikan napas terakhir, aku mendengar suara yang sangat aku rindukan, suara tangisan pertama anak-anak kami. Dua suara bersamaan, dua jiwa yang lahir dengan begitu sempurna. Tangisan yang mengisi ruang ini dengan harapan baru. Aku terisak. Rasa haru itu datang begitu mendalam. Tak hanya karena dua bayi yang kini ada di pelukanku, tapi juga karena Arvin yang begitu tegar di sampingku. Ia menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang begitu murni dan tulus. Aku bisa melihat air mata itu mengalir di pipinya, dengan senyum yang tak bisa lagi disembunyikan. "Ini," Arvin berkata dengan suara serak, sambil menyentuh kepalaku dengan lembut, "hadiah paling indah yang Tuhan beri." Kata-kata itu, yang sederhana namun penuh makna, membuat hatiku meledak dalam kebahagiaan yang begitu luar biasa. Semua rasa sakit, segala perjuangan yang telah kami lalui, kini seolah sirna dalam sekejap. Keajaiban ini adalah jawaban dari doa-doa yang pernah kupanjatkan di malam-malam penuh harapan, saat aku merasa dunia begitu gelap. Anak-anak kami, dua nyawa yang kini ada di dunia, adalah simbol dari kekuatan kami, cinta kami, dan perjalanan kami yang panjang untuk sampai pada titik ini. Arvin memelukku dengan lembut, dan kami saling menatap. Tanpa kata-kata, hanya kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan. Kami kini resmi menjadi keluarga. Sebuah keluarga yang dibangun dengan ketulusan, keberanian, dan cinta yang tak terbatas. Dan di tengah tangisan anak-anak kami, aku merasa bahwa aku tidak pernah benar-benar kehilangan. Aku hanya menunggu untuk menemukan apa yang benar-benar milikku. Dan kini,
Aku sudah menemukannya. Hari itu, suasana rumah sakit terasa berbeda. Ada kedamaian yang memenuhi ruangan, meski suara tangisan bayi dan suara mesin yang berdetak terus terdengar. Aku duduk di tempat tidur, memeluk kedua anak kembarku dengan penuh cinta, perasaan yang bahkan lebih besar dari apapun yang pernah kurasa sebelumnya. Tiba-tiba, aku melihat sosok yang ku kenal berdiri di ambang pintu ruang perawatan. Rafa. Wajahnya tampak lebih lelah dari yang terakhir kali aku lihat. Matanya redup, tak seperti dulu, penuh keyakinan. Ia hanya berdiri diam, mengamati, seperti ingin menghampiri tapi tak berani. Aku tahu, ia hanya ingin melihat bayiku, anak-anak yang pernah ia tinggalkan. Namun, entah kenapa ia tak bisa menggerakkan kakinya untuk mendekat. Aku mengalihkan pandanganku sejenak, seolah memberi kesempatan pada dirinya untuk berproses. Dan akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Rafa mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia menulis sesuatu di layar, kemudian menekan tombol kirim. Beberapa detik kemudian, suara ponselku berbunyi. Pesan dari Rafa. Maaf, karena tak pernah percaya padamu. Aku menyesal seumur hidup. Aku menatap pesan itu dalam diam. Rasanya, aku tak perlu lagi memberi penjelasan atau merasa terluka. Aku sudah jauh lebih kuat dari dulu, jauh lebih utuh. Air mata yang pernah jatuh, luka yang dulu begitu dalam, kini tak lebih dari kenangan yang memudar seiring berjalannya waktu. Aku hanya membalas pesan itu dengan ketenangan yang datang dari hati yang sudah lama sembuh. Maaf, maafkan dirimu sendiri. Aku sudah bahagia. Itulah yang kutulis. Bukan karena aku ingin menyakitinya, tapi karena aku ingin ia tahu, aku tak lagi membutuhkan pengakuan darinya. Aku tak lagi memerlukan penyesalannya untuk merasa utuh. Aku sudah menemukan kebahagiaan dalam hidupku sendiri, dalam perjalanan yang telah membawaku menuju kebahagiaan sejati. Rafa tidak membalas lagi. Ia hanya berdiri di sana, di balik pintu, menyaksikan kenyataan yang tak bisa ia ubah lagi. Tak ada yang bisa menghapus masa lalu, namun yang pasti, masa depan kini milikku. Aku menatap kedua anak kembar kami yang kini tertidur pulas di pelukanku. Arvin duduk di sampingku, memegang tangan kami bertiga. Kami bertiga, sebagai keluarga, berjalan di jalan yang sudah kami pilih. Dan untuk Rafa, aku hanya berharap suatu hari ia bisa memaafkan dirinya sendiri, karena hanya dengan itu ia bisa benar-benar bebas. Tapi bagi aku, hidup terus berjalan. Dan aku, dengan cinta yang penuh, akan terus melangkah maju. Waktu terus berputar, dan hidup mengajarkan bahwa segala yang kita tabur, entah itu cinta atau kebencian, akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, tak ada yang bisa menghindar dari karma yang setimpal, dan setiap langkah yang kita ambil, pada akhirnya akan menentukan bagaimana kita mengakhiri perjalanan ini. Vina, yang dulu tampak begitu berkilau dengan segala yang ia punya, kini hidup sebatang kara. Kecantikannya, yang dulu menjadi senjata utamanya untuk meraih apa yang ia inginkan, kini memudar. Tanpa suami, tanpa anak, tanpa seseorang yang mau melihatnya sebagai lebih dari sekadar wajah cantik yang kosong. Ia mencoba bertahan, mencoba mencari kebahagiaan di luar dirinya,
namun kenyataan lebih keras dari yang ia bayangkan. Lelaki yang ia pilih setelah meninggalkan Rafa juga mengkhianatinya, dan hatinya yang dulu penuh ambisi kini hampa. Kegagalan demi kegagalan mengirisnya perlahan, dan dunia yang dulu ia banggakan kini meninggalkannya dalam sepi. Rafa, yang dulu tak pernah cukup melihat keindahan yang ada di depannya, kini hidup dalam penyesalan yang tak bisa dihapuskan. Ia menatap ke belakang, pada pilihan-pilihannya yang salah, pada hidup yang dulu begitu sempurna, sebelum ia membiarkan ambisi dan kebohongan menguasai. Kini, di tengah kesendirian, ia sadar bahwa kebahagiaan yang ia cari di luar sana hanya ilusi. Ia terpuruk dalam penyesalan yang tak bisa lagi membawa perubahan. Dan meski dunia memintanya untuk bergerak maju, hatinya terbelenggu pada masa lalu yang tak bisa ia ubah. Sementara aku, di rumah kecil yang dulu terasa begitu sepi, kini hidup dengan penuh tawa dan cinta yang tak terukur. Arvin, suami yang tidak hanya hadir saat aku butuh, tapi juga saat aku tidak mengharapkannya, selalu ada di sampingku. Kami membesarkan anak-anak kami dengan kasih sayang yang tulus, mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan datang dari dalam, bukan dari apa yang dimiliki. Rumah kami, meski sederhana, dipenuhi oleh gelak tawa dan kebahagiaan yang nyata, bukan ejekan atau amarah. Setiap hari adalah anugerah. Setiap detik penuh dengan pelajaran berharga tentang cinta dan pengampunan. Kami mungkin tidak punya banyak harta, tapi kami memiliki satu hal yang lebih berharga, satu sama lain. Dan dengan cinta yang kuat, kami membangun hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Masa depan kami, yang penuh harapan, kini terbentang luas di depan mata, dan kami siap untuk menapakinya bersama. Karma, pada akhirnya, datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajarkan. Ia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan kembali pada kita. Dan aku, dengan segala luka yang pernah aku rasakan, telah menemukan kedamaian yang sejati. Karena kebahagiaan bukanlah soal siapa yang dulu mengkhianatimu, tetapi tentang siapa yang memilih untuk tetap ada di sampingmu ketika dunia menolakmu. Dan bagi kami, kebahagiaan itu nyata. Dengan Arvin, dengan anak-anak kami, dan dengan hidup yang penuh makna, kami melangkah bersama. Kisah ini adalah potret tentang pengkhianatan, luka batin, dan kekuatan seorang perempuan yang diremehkan karena tidak mampu memberikan keturunan. Naila, seorang istri setia, harus menerima kenyataan pahit ketika suaminya sendiri menikahi sahabatnya dengan alasan palsu. Lebih dari sekadar poligami, ini adalah kisah penghinaan, pengkhianatan, dan manipulasi yang dibungkus dalam topeng kebaikan. Namun, takdir punya caranya sendiri untuk membalas ketulusan. Saat Naila memilih untuk melepaskan dan bangkit, Tuhan mempertemukannya dengan sosok yang tulus dan menerima dirinya apa adanya. Keajaiban pun datang. Kehamilan anak kembar yang selama ini ia nantikan menjadi bukti bahwa cinta yang tulus mampu membuka pintu rezeki dan berkah. Sementara itu, mereka yang pernah menghina dan menyakitinya, akhirnya menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Rumah tangga yang dibangun dari pengkhianatan tak pernah berdiri kokoh. Vina dan Rafa harus hidup dalam kesepian, kehancuran, dan penyesalan yang abadi. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang diuji. Karena saat mereka bangkit, mereka bisa berdiri lebih tinggi daripada mereka yang pernah menjatuhkannya.
Dan pengkhianatan selalu punya harga yang harus dibayar.